Kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan melonjak sepanjang Polisi tahun dan Sumatera 2020. Barat Apalagi dari dari Polres polisi Surabaya polisi melakukan aksi kekerasan seksual. 4 mahasiswa tersebut menemukan 12 orang mahasiswa dan kasusnya korban yang merupakan warga Garanda, Sumatera Barat, menjadi korban pelecehan seksual kuliah menambah Kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan pendidikan hingga saat ini masih terus terjadi di ruang sekolah, kampus, bahkan pondok pesantren yang seharusnya menjadi ruang aman bagi siswa untuk menimba ilmu pengetahuan. Kini tidak lagi menjadi tempat yang aman. Tidak jarang, hal tersebut berpengaruh terhadap pendidikan korban. Karena mereka yang mengalami tindak kekerasan dan pelecehan seksual harus tetap bisa melanjutkan pendidikannya. Pendidikan telah menjadi hal yang wajib di masa sekarang. Semua orang harus mendapatkan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang sama tanpa terkecuali. Dan harus diperhatikan bagaimana pemenuhan kebutuhan dan hak bagi para korban kekerasan dan pelecehan seksual tersebut. Karena pendidikan juga adalah hak individu warga negara karena dia masih usia sekolah. Dari segi pendidikan, hak daripada korban kekerasan seksual sebenarnya kan itu kan sudah diatur dalam Permendikbud, Kemendikbudristek, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2021. Di sana ada prosedur tentang daripada penanganan korban kekerasan seksual, yang di dalamnya itu tercantum adalah hak ataupun jaminan pendidikan terhadap korban kekerasan seksual. Jadi jelas memang kalau memang itu konsen di dalam situ, berarti kalau kebijakan itu sudah diketok, apabila ada korban daripada kekerasan seksual yang ada di lingkungan mahasiswa, maka sudah ada jaminan. Kekerasan ini tentu kita ambil dulu kekerasannya bagaimana kan. Pertama itu yang pelecehan seksual. Yang untuk pelecehan seksual biasanya dia ini kan kecuali maaf ngomong, ini ada pelecehan seksual itu secara di sesama keluarga atau disebut dengan apa sih kalau keluarga satu darah gitu, incest ya. Iya, incest. Itu kemudian ada yang dengan pacar. Ke arah pendidikannya seperti apa? Bagaimana kita lihat nanti tolak ukurnya di perkuliahan. Misalkan si A ini mengalami korban kekerasan seksual dan rentetannya kepada pendidikan. Misalkan dia tidak lagi mau pekerjaan kuliahan itu tidak dikerjakan, kemudian malas-malasan, dan hal terburuknya itu tadi mengenai pendidikan yang terhenti. Kalau saya lihat daripada persoalan atau permasalahan itu, sebenarnya tindakannya itu sederhana. Mulai dari bagaimana pendidikan ini tidak terhenti, dan tidak diberhentikan. Caranya satu, caranya itu solusinya bagaimana kalau misalkan dengan saya sebutkan tadi masalah psikologisnya terganggu dan dia gangguan jiwa. Tidak-tidaknya agar pendidikan itu berjalan bisa didapati oleh mahasiswa itu, maka ada proses pendampingan dari segi misalkan masalah psikologis, ada pendampingan dari psikolog, ahli dan sebagainya. Mengetahui bagaimana apa saja sih yang menjadi dasar dari kekerasan seksual. Kemudian memang sudah bagus yang dilakukan oleh pihak perguruan tinggi, membentuk PPKS dan petugas tentang kekerasan seksual dan lain sebagainya. Penanganan ini pertama yang harus dilakukan itu serahkan ke psikolog atau konseling sekolah. Di konseling sekolah, karena setiap guru itu kan dia mendapat materi pembelajaran konseling, bimbingan terhadap siswa-siswanya yang seperti itu, yang berkenaan dengan pelecehan, kekerasan seksual. Dia pertama harus melindungi korban, baik itu dari rasa malu, dari pemberitaan, dari mental dan sebagainya, itu harus dilindungi. Kalau dia tidak mampu melindungi privasi korban untuk tidak menjadi
konseling atau pendamping atau advokatnya. Selain hak privasi seperti itu, dia di pendidikan. Dia ini kalau teman-teman yang nggak tahu yang lain, ya tetap dilakukan pembelajaran. Kecuali mohon maaf dia hamil. Dia hamil berarti harus perlakuan khusus. Ada alternatif, mungkin dia bisa ke paket C kalau dia untuk SMA, paket B untuk SMP, paket A untuk SD. Itu selain daripada rutin, atau nantinya setelah ini dia nggak bisa ikut dulu, di tahun berikutnya baru dia bisa ikut. Jangan sampai kepala sekolah dia stop out atau diberhentikan, sudah jadi korban diberitahu memalukan sekolah kami dia itu tidak boleh. Makanya tadi itu supaya itu jangan disebarkan pemberitaan itu. Kita harus melakukan ini, harus kampanye bersama-sama. Tidak bisa lembaga perlindungan anak saja, tapi bersama mahasiswa, harus bersama masyarakat. Baik itu perempuan juga ada yang laki-laki nih. Laki-laki apa tidak? Ada LGBT, ada apa-apa. Ada di beberapa sekolah tuh ngomong ada yang sodomi dan sebagainya. Kalau saya sebagai mewakili lah representatif dari kawan-kawan mahasiswa khususnya di Universitas Bengkulu. Jadi kalau dilihat daripada kasus tersebut memang terjadi pada 2015 sampai dengan 2021. Di situ angka pertama, angka peningkatan daripada kekerasan seksual yang tertinggi dan terdata itu di salah satunya perguruan tinggi paling pertama. Hak-hak yang lain kalau di kita tetap harus kita lindungi, tetap harus belajar. Kecuali mohon maaf tadi seandainya sudah ada pemerkosaan, kekerasan seks di situ, kemudian dia hamil, nggak mungkin digugurkan kan? Itu bukan ke anak kan, dan kesehatan dan keselamatan. Maka ditanya mau ikut di sekolah yang akan datang atau dia ikut paket, tetapi kebanyakan dia ikut paket. Lagi belajar 9 tahun, ya 9 tahun itu tetap monitor oleh kita. Tetapi kalau untuk home care yang sudah berkeluarga, dia tidak lagi. Apakah ada home care untuk orang-orang itu? Sebenarnya kita ada itu, tapi itu tertutup. Harus ditegakkan hukum itu. Kalau mahasiswa, guru, dosen, kalau guru dengan dosen itu sudah kanibal kayak gitu, dia nggak layak jadi guru dosen. Harus dipindahkan, diberhentikan, dijadikan staf administrasi. Kenapa tertutup? Karena privasi orang. Penanganan kekerasan seksual. Jadi dari dasar itulah maka Universitas Bengkulu membentuk Satgas PPKS. Kasus yang terjadi korbannya yang sedikit trauma, jadi kita melakukan kerjasama dengan prodinya, ya kita prodinya lalu dengan fakultasnya dan dengan bimbingan konseling karena mereka yang memiliki tenaga psikolog. Nah ini diaktifasi oleh tenaga konseling. Jadi Satgas itu sampai ke kita mengantarkan ke konseling itu. Ya. Sejauh ini link pengaduan itu baru ada 2 kasus. Satu dia jadi korban, satu dia pelaku. Khusus untuk pelaku karena itu pengaduan dari luar, ini sedang masih dalam tahap penanganan karena dia sebelum kita libur kemarin baru ada pengaduannya, jadi kan belum efektif ya, baru 2 hari ini yang efektif. Jadi itu memang belum efektif. Itu kita bakal tangani begitu dengan membuat surat panggilan ke yang bersangkutan, nanti akan dihadirkan. Jadi kalau yang khusus pelaku karena waktunya kemarin sebelum libur mepet sekali, jadi memang belum dilakukan penahanan. Yang dari sisi korbannya tuh, khususnya dia kan ada jadi korban. Nah dari Satgas itu memberikan solusi untuk pendidikannya atau emang dari korbannya itu sendiri kayak gimana sih kayak tentang pendidikannya, apakah dia mau lanjut atau dia karena korbannya dia nggak mau lanjut kuliah atau tidak,
Jadi kita based on kasusnya ya, dia ngadu karena dia merupakan korban pelecehan seksual gitu ya, tindak pidana kekerasan seksual. Ya. Kita tangani kasusnya, kita identifikasi apakah ini masuk ranah KS atau tidak. Kalau masuk ranah KS, kita apa yang harus dilakukan. Satu, tugas kita itu adalah melakukan pencegahan. Nah, salah satunya kita melakukan sosialisasi. Education for all. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Education for all. Semua berhak mendapatkan pendidikan.